alladzina yunfikuna, orang-orang yang menginfakkan beberapa hartanya untuk di jalan Allah, untuk membangun pesantren, bangun majelis, bangun yayasan, bangun yang bersifatnya untuk di jalan Allah, pendidikan di jalan Allah, ataupun lain sebagainya yang bersifatnya kita memang sebagai takarub menegakkan kalimat Allah. Tsumma la yutbi'una ma anfaqu minna, kemudian dia tidak mengikutkan dengan apa yang telah diinfakkan tersebut dengan satu hal yang bisa menyakitkan ataupun mengungkit-ungkit. Qad ahsantu, contoh qad ahsantu ilaihi wa jabartu ya, kalau bukan karena saya, ya si A itu tidak seperti itu. Ataupun misalnya saya telah berbuat baik kepada dia, tapi kok rasa-rasa dia tidak pernah menghargai, mengakui saya, gitu kan. Lihatlah si A tuh, wah dulu kayak gini, kalau bukan karena saya ya sudah, tapi sekarang tidak ingat lagi. Nah, ini namanya minna wal ada, mengungkit-ungkit serta memberikan kesan rasa sakit hati. Kalau terdengar orang yang dikasih kebaikan oleh dirinya diungkit seperti itu, walaupun dari orang lain, pasti akan merasa sakit. Sehingga apa? Nah, itu akan menyebabkan tubatilu, batal sodakohnya, batal amal baiknya, batal perbuatannya. Jadi ayat ini turun pada haknya Utsman bin Affan wa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an di dalam satu perang Tabuk gitu. Kemudian Abdurrahman bin Auf mendatangi Nabi. Abdurrahman bin Auf pun seperti itu, mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan 4.000 dirham. Beliau mengatakan akhbaru bi anna abaqali ahli nadiruha, sampai Abdurrahman bin Auf beliau tidak memiliki sepeser pun ya untuk keluarganya. Jadi Abdurrahman bin Auf memiliki kekayaan harta yang seluruhnya harta tersebut yaitu berupa apa? 4.000 dirham dikasihkan semua kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian Rasulullah menerimanya dan mengatakan, terus untuk keluarga kamu apa? Ya, maaf qali ahli, saya tidak memiliki satu apapun untuk keluargaku, tapi ini benar-benar membantu perjuangan engkau ya Rasulullah dalam berdakwah menegakkan kalimat la ilaha illallah, sampai Rasulullah mendoakannya ya, barakallahu laka fima amsakta wa fima fakta. Jadi doanya seperti itu yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf. Setelah itu pulanglah Abdurrahman bin Auf, ternyata beliau melihat ketika kembali harta yang tadinya sudah diberikan semua kepada Rasulullah SAW, ternyata begitu kembalinya Abdurrahman bin Auf ke rumahnya, melihat hartanya kembali seperti katurob, seperti debu, artinya banyak. Nah, jadi ini makanya di sini alladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah tsumma la yutbi'una ma anfaqu minna walada lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang memang kita nih misalnya punya kita pesantren, menghabiskan duit untuk beli kitab, untuk beli ini, jangan khawatir harta kita ini benar-benar yang kita belikan untuk makan, mencari ilmu ya, benar-benar mencari ilmu, kemudian kita membeli kitab untuk salah satu fasilitas ilmu kita ya, ini tidak akan sia-sia. Orang tua kita yang memberikan hal tersebut akan terus diberikan keberkahan dalam hartanya. Itu janji Al-Quran itu. Makanya para orang yang memang benar-benar bersedekah di jalan Allah, membangun masjid dengan niat tulus ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah akan balikan hartanya lebih, bukan hanya 2 kali lipat, puluhan lipat. Sama seperti Abdurrahman bin Auf, 4.000 dinar dikasihkan ke Rasulullah untuk berjuang, dimana untuk membantu perjuangan Rasulullah ya, tidak akan begitu kembali, ternyata apa? Hartanya lebih daripada 4.000. Bahkan hartanya itu seperti katurab, bagaikan debu, terus berterbangan ngalir saking banyaknya keberkahannya ya kan. Gitu. Makanya kenapa para ulama itu bukan mengharapkan sedekah ya, bukan mengharapkan sedekah, karena orang yang benar-benar menegakkan kalimat Allah, menuntut ilmu, itu sudah dijamin oleh Allah rezekinya.
ya, rezekinya. Tapi ketika orang yang bersedekah kepada alimul ulama, kepada para kiai, para ustadz, itu sebenarnya bukan hanya kemanfaatan untuk ulama, tapi ketika kita ikhlas memberikan sesuatu kepada mereka, maka akan Allah balas dengan seperti sama halnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Jangan khawatir gitu kan. Nah, lain halnya yang disebut mungfak ada walaman itu kepada siapa? Ya. Para ahli tafsir mengatakan ini hak orang yang menyakiti kita, misalnya ngasih kepada orang lain. Tiba-tiba kita ungkit wah si ini sudah saya kasih kok tidak terima kasih. Wah ini si ini sudah saya bantu kok seperti ini. Apalagi yang diungkit itu bersifatnya kepada ulama, kepada orang tua, ini bahaya. Seorang yang mungkit kebaikannya kepada orang tuanya, kepada misalnya gurunya, kepada orang-orang yang berbuat baik kepada dia, ya meskipun ayah angkatnya, maka ini sangat luar biasa. Justru akan lebih kembalinya, tidak akan mengandung keberkahan gitu. Tapi beda ya, bahkan itu hukumnya haram. Nah, hukumnya haram kecuali illa minal walid alal waladihi wa talmid ala wa illa minal walid ala walidihi wa illa mina sayyid atau minas sayhi ala talmidihi. Beda kebaikan seorang guru ataupun seorang tua minal walid ala waladihi, beda orang tua kepada anaknya. Anak saya ini kok dari dulu sudah saya biayai, sudah apa nih, sekarang semenjak besar menjadi orang sukses nengok saya, tidak. Saya minta hutang, kok tidak ngasih, padahal dia anak saya. Ini tidak. Bukan termasuk ngungkit ini. Misalnya saya dulu biayai dia, saya dulu sekolahkan dia, sekarang jadi orang besar kok pada orang tuanya tidak ngaku. Ini bukan ngungkit. Tidak ada keharaman ketika ketika orang tua mengungkit kekayaannya kepada anaknya. Lain anaknya. Kalau anaknya mungkin seperti terjadi perseteruan, mengungkit kebaikan seorang anak pada orang tuanya, ini yang sangat salah. Ini anak tidak benar kayak gini. Wa illa minal syekhi ala talmidihi. Kemudian lain dengan kebaikan seorang guru kepada muridnya. Misalnya ada gurunya kurang ajar, saya dulu kamu kasih makan, saya dulu kamu diajari ngaji, saya dulu kamu dinasehati, saya dulu kamu tidak bisa sholat, saya ajari sholat. Sekarang kamu sudah merasa ini kok. Misalnya saya punya murid nih, wah dulu dia saya kasih makan, saya ajari sholat, saya kasih duit, sekarang murid tersebut kurang ajar misalnya, kesini tidak pernah, tidak pernah. Ini tidak ada pengungkitan. Jadi apa yang diberikan dulu tidak akan Allah cabut. Tapi kalau sebaliknya murid sepatah kata menyinggung kepada orang tuanya, kepada gurunya, wah ini namanya tidak akan memunculkan keberkahan. Gitu.